tanggal 11 sampai 13 November 1946. Waktu sini hanya menghasilkan Belanda mengakui secara fakto wilayah kekuasaan Indonesia itu hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, mereka juga yang berunding di sini selama 3 hari, baik Indonesia maupun Belanda, mereka tinggal di sini. Ini foto pemilik rumah tinggal dulu. Orang Belanda ya. Kenapa di Linggarjati saya lihat kayak agak ke dalam gini gitu? Ya, kenapa karena suasana sejuk, nyaman, keamanan terjamin. Kebetulan hotel satu-satunya. Nah, supaya terjangkau dari Jakarta, dari Jogja. Oh, tengah-tengah ya? Ya. Assalamualaikum guys. Sebelum kita ke tempat penyaluran Quran, kita mampir dulu ke tempat bersejarah di daerah Kuningan, Linggarjati. Nah, ini kita udah masuk daerah ini gapuranya. Di gedung perundingan. Nah, di sini Soekarno salah satunya mungkin merundingkan banyak bisa merundingkan mungkin ya, nanti kita baca artikel. Oke. Ayo atau guys. Nah, ini suasana di ini ada lahan parkir ya. Jadi cukup gede nih bagi teman-teman di mana saja yang mau datang ke tempat ini, cukup luas. Bawa bis. Tersedia juga merchandise souvenir yang disediakan di tempat ini. Kita lihat. Hah? Cek foto, mun pas saya. Sok. Siap. Nah, ini kondisi bangun. Gedung Perundingan Linggarjati. Kita lihat dulu ya sekitarnya. Bangunan cagar budaya Gedung Perundingan Linggarjati. Oke, kita lihat suasana di dalam. Kita coba masuk. Masuk. Ini tempat bersejarah, harus berkunjung ke sini. Tiketnya murah, cuma 2.000. Gambarannya. Harga tiketnya tadi berapa? 2.000. 2.000, mantap. Apa Pak itu? Gambarannya waktu perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang disebut dengan Linggarjati. Nah, waktunya itu tanggal 10 persiapan, terus dilaksanakannya tanggal 11 sampai 13 November 1946. Waktu sini hanya menghasilkan Belanda mengakui secara fakto wilayah kekuasaan Indonesia itu hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Itu ke Belanda. Nah, yang lainnya setelah konferensi meja bundar bertempat di Belanda, wilayah-wilayah diserahkan lagi ke negara Republik Indonesia atau negara Republik Indonesia. Nah, itu pada tanggal 23 Agustus 1949. Nah, ruangannya yang dipergunakan seperti gambaran ini yang di sini. Oh, siap. Nah, ini hanya miniaturnya saja ya, teman-teman. Kita pelan-pelan kita lihat di sini siapa saja yang hadir. Wah, menarik. Ruang perundingan. Nah, ini gambarannya. Nah, ini meja nutulnya. Nah, itu di Indonesia, di Belanda yang itu sini sekali. Nah, waktu di sini Bung Karno itu nggak ikut berunding, mereka hanya pengukuhan. Pertemuan empat mata dengan Lord Kiren, nanti sebelah utara. Berundingnya di sana ya. Ini yang aslinya. Nah, ini ke sana itu Missouri. Kalau yang ini ada yang asli dengan Afrika. Hanya bentuk samakan. Karena waktu sudah jadi markas Belanda, 48, nulis kemampuannya untuk mengkaleng dan lawan. Akhirnya hancur seperti ini warnanya. Nah, ini. Nah, ini dari tahun 1950 sampai tahun 75. Nah, direnovasi lagi sekarang itu mulai tahun 75. Ini hasil renovasi berarti apa ya? Ya.
Nah cuman nggak berubah bentuk atau tempat barang kecuali yang sertifikat rusak baru perbaiki. Nah mereka juga yang berunding di sini selama 3 hari, baik Indonesia maupun Belanda, mereka tinggal di sini. Bahkan ada foto pemiliknya yang punya rumah tinggal ini di sini. Nah kita lihat di sini dulu. Nah ini kamar tidurnya utusan dari Indonesia, nah 2 kamar. Nah kalau foto pemiliknya, nah di sini. Nah ini foto pemilik rumah tinggal dulu. Atau beli rumah ini. Ya, ini. Orang Belanda ya. Jacobus Koos, Mr. Jacobus Johannes van Oos. Nah tahun 35-nya dijadikan hotel. Nah waktu perundingan statusnya hotel. Oh ini hotel tempat Ya, ini. yang tulisan itu dari Indonesia, Muhammad Rum, Matan Kapugani, dan sebagainya lagi. Nah ini foto yang disebut konferensi meja bundar, tempatnya di Denham. Saya cikal bakal KMB awalnya dari sini. Jadi pemilihan di situ karena ini hotel ya. Ya. Saya baru tahu baru. Nah karena pilihan bertempat di sini itu dulunya pihak Indonesia nggak mau berunding Jakarta, pihak Belanda nggak mau berunding Jogja. Nah karena Jogja pemerintahan Indonesia, Jakarta pemerintahan tetap Belanda. Akhirnya diusulkan oleh Ibu Maria Santoso, Menteri Sosial pertama, Di tengah-tengah ya. supaya pilihan bertempat di sini mengambil pertengahan antara Jakarta dengan Jogja. Suasana sejuk, nyaman, keamanan terjamin. Kebetulan hotel satu-satunya namanya Hotel Merdeka. Tapi kan dulu itu masih kampung gitu ya. Ya. Nah, kalau yang mengusulkannya ada hotel di sini, yaitu dari Belanda 2 kamar. Nah ini Belanda 2 kamar, ini Indonesia lagi. Nah ini yang mengusulkannya Ini siapa Pak? Menteri Sosial yang pertama Ibu Maria Santoso. Tapi pertanyaan saya gini Pak, Ya. kenapa para pendiri bangsa founding father kita milih di tempat ini? Saya kira jauh dari pusat kota, dari ini gitu. Nah, Kenapa di Jelinggarjati saya lihat kayak agak ke dalam gini gitu? Ya, Kenapa karena milih? suasana sejuk, nyaman, keamanan terjamin. Kebetulan hotel satu-satunya. Nah, supaya terjangkau dari Jakarta, dari Jogja. Oh tengah-tengah ya? Ya, Oh make sense masuk akal berarti gitu Jar. Tengah-tengah gitu. antara Jakarta Jogja. Jakarta Jogja ya. Nah, ini pesan dari Belanda cuman kandang, lemari belah replika. Oh Kalau replika. untuk Indonesia sebelah sini masih ori. Nah, Apa yang ori? Nah, ranjang, lemari Oh, udah masih ori. Kalau ini udah replika. Hanya meja, kursi, bentuk disamakan yang ada karena yang asli setelah agungnya hancur, jadi barang ini sebagian hilang di jarah, sebagian diamankan. Gedungnya digunakan untuk sekolah rakyat. Siap. Selama 20 tahun. Direnovasi lagi tahun 76. Cuman nggak boleh berjual atau tempat barang. Saya kira ini tempat orang yang punya orang Indonesia, ternyata orang Belanda ya Pak ya? Ya, menikah Dulunya. dengan orang pribumi sini. Oh, orang bumi sini. Nah, kalau fotonya waktu berjalan kuning tahun 46, gedung ini ada di sebelah sana. Oh gitu. Nah, di sini. Nah, ini naskahnya hasilnya. Ini asli Pak. Ya, masih koran tahun 47. Oh mantap. Linggarjati telah ditandatangan. Nah, ini wartawannya yang meliput dulu. Indonesia Journalist and Author. Nah, kalau foto gedungnya waktu berjalan kuning tahun 46 lah di sini. Delegasi Belanda. Oh Muhammad Rum, Dr. Adnan, Kapugani. Oh nggak ada Soekarno ya? Kalau Bung Karno sih hanya pembukaan. Oh. Pertemuan 4 mata nanti lu di sana. Oh yang Nah, membuka. ini foto gedungnya. Oh ini yang aslinya ini. Iya. Oh mantap kayaknya. Wah ini Agus Salim nih Pak. Iya. Mantap. Agus Salim. Iya. Mantap Agus Salim. Oh iya ada tulisannya. Masih dibaca. Prof Insinyur Soher Mehorn tiba di Linggarjati diterima oleh Agus Salim. Nah, dari Jakarta, dari Jogja sampai pelabuhan Cirebon. Nah, ini Oh. pesawat yang mendarat di air. Ini siapa Pak ini Pak? Nah, ini utusan dari Belanda, Smerhon. Oh. Siap. Nah, kalau yang masih asli, barang-barangnya peninggalan dulu dari sini. Yang asli. Nah, ini. Nah, ini yang masih asli semua. Ini asli bukan replika. Bukan. Oh ini. Ini asli nih. Nah, ini foto gedungnya.
Wanginya juga beda di dia mah. Wangi-wangi ya. Wangi jadul gitu ya. Oh ini bendera-benderanya zaman dulu. Dari Indonesia pada maju Tan Syahrir. Nah ini bekas pembukaan. Nah kalau Bung Karno ini hanya pembukaan nanti. Nah ini bekas dapur. Nah itu kolam penampungan untuk nyuci piring. Nah ini para pesertanya. Nah ini Tan Syahrir ini. Iya. Nah ini Abdul Kapogani, Memang, Muhammad Ru, Kelihatan lah orang Indonesia mana. Ya. Orang Indonesia mana, orang Belanda mana. Mereka berusaha tadi mandinya di sini. Nah, Mandi? Mandinya dari tidur sana mandinya di sini. Nah, Oh ini kamar mandi. boleh mencuci muka boleh. Oh nggak ada apa-apa ya. Nah, sering digunakan oleh para pejabat. Habis dari sini balik lagi. Nah di sini berpisah. Oh berpisah ya. Oh berpisahnya di sini? Ya. Nah ini namanya. Nah kalau yang ini tempat duduknya Bung Karno. Nah di sini. Nah, Bung Karno nih. Duduknya di sini. Nah ini posternya, ini juga Masyori. Nah ini lukisannya. Ini ori Pak dulu. Masyori hanya kulitnya aja, udah tuntik. Oh, Masih. diganti kulitnya. Oh sininya. Nah ini lukisannya. Soekarno sudah mewanti-wanti dari dulu hindarkan perang saudara. Oh hindarkanlah perang saudara. Yaitu Heng Mantung Hindarkanlah perang saudara. yang membuat patung selamat datang di hati Orang Manado. Muhammad Hatta Syahrir. Nah ini kamar tidur, kamar Pader. ini dari Inggris. Nah ini fotonya. Ini ruangan apa Pak? Tidur. Ini kamar tidur penengah yang dari Inggris, Lord Byron. Nah ini fotonya. Nah ini kamar mandi khusus dia sendiri. Toiletnya juga ada di rumah punya. Kalau klosetnya nggak diganti, kalau yang jongkok hanya untuk karena sering digunakan oleh pengunjung dari luar. Oh jadi untuk dipakai bisa ini ya? Ini rancang udah replika. Oh, hangsur pantesan. Ini replika Pak? Ya, Kalau ini replika? udah replika. Wah situasi. Jadi kawan-kawan simpulkan saja video dari awal sampai akhir seperti apa. Boleh foto sini, kita motorin, ada posternya, Masyori. Sok. Ya, yang berperan Kita jalan-jalan keluar dulu. Uduh. Jadi gitu ya yang saya tangkap kenapa perundingan Linggarjati ini diadakan di tempat ini. Salah satunya memang tempat ini adalah tengah-tengah antara Bandung dan Jogja, Jawa Barat dan Jogja. Ya tengah-tengah tuh. Terus tempatnya juga kondusif, banyak pohon, segar, tiis gitu ya. Cocok lah untuk merundingan atau berdiskusi istilahnya mah ya. Ya poin-poin apa saja yang dirundingkan saya nggak tahu ya teman-teman, silahkan belajar aja. Belajar aja, silahkan dengarkan video ini dari awal sampai akhir ya. Nah ini asli suasana masih adem buat santai-santai. nanti kita motorin di dalam. Oh enggak. Ini nggak dibuka Pak? Oh sengaja? Di kunci itu. Oh dikunci. Ada kunci untuk penengahnya. Iya. Mantap. Jadi ini udah pemerintah aja ya? Ya, sekarang yang aset Pemda. Aset Pemda yang mantap. Gitu dong dirawat. Tempat bersejarah. Namanya waktu itu hotel mereka. Nah, bangkai di sini sebagai tempat perundingan adalah atas dasar salamnya dari Kedai Maria. Beliau adalah anak mantan perundingan yang menjabat sebagai menteri sosial. Hah?
penengah mediator. Ya itu penengah. Orang Inggris? Iya, yang jurusan tadi pengunjung. Iya, iya. Retain. Selama 3 hari perundingan ini di sini dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai 13 November. Kalau lihat di foto tuh kelihatan biasanya orang Indonesia mana, orang Belanda mana. Yang di sana itu yang pada bicaranya Indonesia dengan Belanda ini yang tugasnya dengan Kalau waktu refill foto papanya yang setelah dari sini, nah ini karena di sini lihat tiga kan, karena pengen ada satu pengumumannya. para perwakilan Indonesia di sinilah bekas hidupnya. Belanda di sini. Ada Pamuk dan Belanda. Kemudian Lebur. Sejak tahun 1945 lah, baca aja ya. Inilah ketuanya Syekh Muhammad, ketua delegasi Belanda. Kebetulan ini dibelikannya Pak yang masih aslinya selain bangunan ini ada piano. Senantiasa sejak tahun 1945 sampai tahun 1949 antara Republik Indonesia dan Belanda diadakan serangkaian perundingan mengenai cara-cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan dekolonisasi. Perundingan-perundingan ini senantiasa dihalangi oleh ketidaksabaran dan berbagai pihak di Indonesia maupun di Belanda. Adalah peranan historis dari tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Sherman, Van Rooyen, Van Mook, di lain pihak yang memungkinkan diatasinya hambatan-hambatan sehingga terhadap Kalaupun tujuan dari perundingan di sini melaksanakan penelitian ini dari negara Indonesia. Pertama bertujuan untuk mencari dan memperoleh pengakuan kedaulatan. Oh bukan. Oh gitu mas. Mas dari mana mas? Saya dari Kuningan. Oh, kuat dong mas. Oh katanya dari Kuningan. Kamar tidur delegasi luar biasa loh nih. Pada gimana Jar? Kesan-kesan setelah ini. Jadi apa maksudnya perjanjian Linggarjati itu apa? Perjanjian Linggarjati. Nah, apa? Suatu Coba jelaskan ini netizen pengen tahu ya teman-teman. Kita akan dengar pemaparan dari Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian antara Belanda dan Indonesia. apa yang dijanjikan. Saya belum baca. Oh, kumaha itu tadi dijelasin ku si bapak. Ini kepada yang ahlinya aja. Bapak. Yang jelas mah penjajah lah itu. Penjajah yang semua berjuang. Ini Menteri Sosial pertama. Ini kamar sini. Jadi ini koran tahun 1947. Banyak sekali pengunjung ya teman-teman. Alhamdulillah haneuten. Kebetulan untuk koleksi untuk tingkat Laci meja bundar. Oh iya. Apa? Wah, foto-foto lagi. Nih, sekarang sini. Kegagalan persetujuan Linggarjati dilanjutkan dengan agresi militer Belanda. Jadi perjanjian Linggarjati itu kayaknya nggak menghasilkan apa-apa dan tidak menguntungkan pihak manapun. Malah setelah perjanjian Linggarjati itu adanya agresi militer Belanda pertama. Terus baca tuh setelah itu. Setelah itu perundingan dilanjutkan kembali pada tanggal 7 Desember 47 dengan mengambil tempat di atas kapal milik Angkatan Laut Amerika Renville. Perjanjian Berarti di Renville. belakang Belanda itu tadi Inggris. Berarti sekutu Belanda semua. Waktu refill juga gagal, akhirnya diadakan lagi dengan Rumoroyo. Berarti sekutu semua ya Pak? Iya. Sekutu Amerika, Inggris, Iya. sekutu sama Belanda ya? Iya. Oke. Nah gitu ya teman-teman, jelas nggak? Tergambar nggak teman-teman? Penasaran nggak? Kalau penasaran silakan datang ke
daerah Linggarjati Kuningan. Nah ini naskahnya, riwayat gedungnya asal usulnya. Nah, ini bagus nih. Kita foto ya. jas hitam. Jas hitam orang pribumi terus dipersunting orang Belanda. Oh, ini kan orang Belanda. Jadi waktu itu wilayah Indonesia pada saat Linggarjati itu terdiri di mana aja? Sumatera, Jawa dan Madura. Oh, Sumatera, Jawa dan Madura. Itu pengangkut Belanda yang memiliki. Kalau Jogja? Nah, Belum. belum. Oh, gitu. Kalau pemerintahan Indonesia itu di Jogja. Sumatera, Jawa. Jadi kenapa tadi Pak milih di tempat ini kenapa? Ya, supaya netral, terjangkau Jakarta Jogja, Oh, keamanan terjamin, suasana sejuk, ya terpilih di sini. Oh. Kebetulan hotel satu-satunya. siap. Nah ini yang seperti pun itu perwakilan dari delegasi Indonesia. Nah ini ada 4 orang yang diketuai oleh Sultan Syahrir. Anggotanya yang di dasar ya. Oke. Anggotanya di Santo. Kita lihat sekeliling. Nah ini nih. Nanti kalau teman-teman penasaran bisa langsung tiketnya 2.000 per orang. Coba telepon. Ya. Tempat parkir gede. Gitu kurang lebih kawan-kawan semua ya. Kalau penasaran silahkan datang ke tempat ini. Kita lihat dulu situasi itu. Andri. Udah? Ayo. Oke. Gitu ya teman-teman. Kita cukup sekian, kayaknya jelas lah teman-teman. Nanti teman-teman yang ada waktu atau apa ya istilahnya sedang berada di lokasi ini daerah Linggarjati Kuningan bisa datang ke lokasi ini. Sejuk, nah gitu ya teman, si seger tempatnya dan penuh dengan historis, gitu, sejarah gitu. Bisa dibayangkan disebut orang dulu, orang Belanda, orang Inggris, Agus Salim pernah di sini, luar biasa. Oke, gitu ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan tanya nanti ke guide-nya, ke si bapak itu ya. Silakan nanti kalau ada apa-apa tanyain aja langsung mengenai tentang Gedung Linggarjati ini. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Sebar Quran Indonesia. Dadah, assalamualaikum.